Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya, channel yang selalu berbagi informasi, khususnya pada pelanggan setia yang ada di saya ya. Karena motor yang dikerjakan di sini orang yang tidak bisa melihat, pasti kita buatkan channel YouTube-nya. Kita buatkan di YouTube pada intinya untuk ngabarin sama yang punya motor. Karena kalau tidak seperti itu, biar mencegah terjadinya antara dusta pemilik motor dan bengkel. Ini saya kedatangan mesin satu gelondong, mesin pasukan herek seperti biasa. Kata beliaunya mesin ini transmisinya susah masuk, terus motor sering bermasalah, terutama sering bongkar pasang mesin. Ya biasalah, kalau saya pribadi namanya pasukan herek itu sering banget bongkar pasang mesin. Karena spek yang dipakai itu speknya terlalu ekstrim, padahal motor masih dipakai buat harian. Oke, untuk lebih lengkapnya kita bongkar aja mesin. Kita cari tempat yang agak teduh karena ini masih pagi, masih jam setengah 8 pagi, cuaca cerah sekali. Oke, kita lanjut pembongkarnya. Ya oke, mesin kita bongkar di sini saja. Ini mesinnya. Kalau dilihat kondisinya spek dari GL Pro Neotech. Pakai oil cooler juga. Oh ya, dalam pembuatan oil cooler katanya ini oil coolernya mau dilepas saja. Katanya semenjak pasang oil cooler motor sering bermasalah. Nanti kita lihat kondisinya aja yang buat masalah itu apa. Tapi kalau mintanya dilepas ya tetap saya lepas, mau permintaan dari customer. Sepertinya ini kondisinya seperti ini ya. Kalau lihat basicnya adalah GL Neotech. Oke, kita bongkar.
Ya, oke, mesin sudah kebelah. Ini dari keluhan yang pertama ya. Dalam keluhan pertama itu adalah masalah transmisi susah dioper karena gigi transmisi dioplos-oplos, Mas. Oke, kita analisa sama-sama. Kalau dilihat-lihat, ini yang diganti itu gigi 5-nya diganti. Waduh, giginya aja udah pada keropos gini kok dipasang. Gigi 5 sama 4 ini kayaknya. Tapi kita bongkar dulu aja deh. Ini asnya pakai kepunyaan JL100. JL100 atau motor CB ini sama. JL100 motor CB, as juga imitasi ini. Ada serinya apa? N. Untuk botol masih pakai aslinya GL Neotech. Untuk cakaran atau sendok pemindah gigi juga masih pakai Neotech. Kita bongkar aja dulu analisanya. Ntar kamera tak taruh di tripod dulu biar tidak kesusahan. Ya, oke, gigi ini udah dioplos. Gigi ini menggunakan kepunyaan GL100 kalau dihitung karena gigi 5-nya ini 25. GL100 atau CB76 itu sama. Jumlah giginya 25 mata. Cuman ini kebanyakan ring. Di sini ada ring dipasang 2 ring. Harusnya ringnya 1, tapi ditebalkan. Ini ringnya kelebihan untuk bagian as kopling. Ya, gigi 4 dioplos, gigi 5 juga dioplos, bukan kepunyaan motor GL Pro Neotech. Ini diganti, ya tidak tahu tujuannya apa, mungkin karena biar jedanya tidak terlalu banyak karena motor transmisi Neotech Mega Pro sebenarnya sama sih semua motor. Dari gigi terakhir pindah ke adiknya itu biasanya ada jeda yang agak lama. Memang dirancang dari pabriknya seperti itu karena motor dibuat dari Yan. Ini juga gigi 5, ini gigi 5. Gigi 4 diganti. Ini giginya juga keropos yang dipasang, tidak giginya itu pada keropos. Kalau mau oplos tuh ya gigi yang bagus, yang gigi keropos dipasang. Nanti kalau misalkan trouble atau jebol, kasihan yang punya motor. Seperti itu ya. Ini dioplos. Kalau yang lainnya ini masih aslinya. Sama ini 1, 2, 2-nya juga 2 juga dioplos. Ini berapa mata ya? Dioplos kepunyaan JL100 sama. Ini asnya membuktikan ini. Nah, kalau as Mega Pro Trigger itu tidak seperti ini. Dia menggunakan Bosch. Ini langsung ini, jadi ininya memang harus diganti pakai kepunyaan JL100 atau CB. Tapi kalau pengen ini dioplos, pengen tetap gigi nomor berapa ini? Nomor 2, itu nomor 2. Kalau pengen pakai kepunyaan aslinya MP itu dibubut. Ini ditipiskan, nanti giginya bisa pakai MP. Ini salah pembuatan yang pertama. Yang jelas transmisinya operannya gigi itu agak susah. Yang kedua adalah ini, saya tadi melihat
Per stopper ini kencang banget. Ini ditekan pakai tangan susah banget ini. Ini keras sekali. Ini keras sekali. Pernya udah diganti, bukan pakai aslinya. Ini keras nih, keras pol. Keras, jadi operannya tambah agak susah, menyulitkan. Ini juga berpengaruh. Panjang pendek as transmisi juga berpengaruh, jadi spellingnya berubah, makanya dia bingung. Ini diganti, ringnya ditambahin. Ini ada 2 ring nih. Kalau ring aslinya 1 aja. Oke, giginya juga udah pada jelek, lebih baik diganti aja 1 set. Pokok kalau diperhatikan itu tuh ini kayaknya as bagian kopling ini motor series. JL series itu ya, JL 100 CDI atau JL Pro CDI itu sama. Ini bagian as kopling, karena kalau ini pakai Mega Pro itu gigi satunya tidak seperti ini. Jadi pada intinya ini gigi series, tapi as gearnya ini pakai CB. Diacak gigi nomor 5-nya pakai CB GL 100 Platina. Itu ukurannya 25 tapi udah keropos. Kalau di series itu masih bagus, bisa dilihat. Nah, kalau punya CB itu keropos. Ya pada intinya seperti itu. Jadi as kopling series, as gear CB, ini botol punya Neotech, GL Pro Neotech, kacau. Ini tidak ketemu semua. Pindah pengungkitnya ini pakai punyaan GL Neotech. Harusnya tinggal kasih 1 set series itu udah beres malah. Nggak banyak trouble. Terus pernya tadi stopper juga bermasalah. Ya pokoknya seperti itu ya. Tapi dari Mas Johan ini yang punya motor, Mas Johan itu sudah ngomong sih, Mas, misalkan jelek mau diganti sekalian, udah saya bawakan giginya 1 set seperti itu, tapi belum saya cek giginya. Ini kalau masalah transmisi ya, buat Mas Johan yang tidak bisa lihat kondisi motornya. Terus masalah yang lain itu ada pada grup as memakai skema, tapi di sini bagian rumah sepi hancur. Ya, bagian rumah sepi hancur nih. Ini dikarenakan pengencangannya tidak kencang. Soal waktu saya membongkar magnet, bautnya itu baut jelek, baut biasa guys. Ini baut kuning, baut biasa, beli di material bangunan banyak, harganya murah. Daleman mesin kok pakai baut material, pakai baut toko bangunan, ya beresiko. Jadinya ini rumah sepi ini harus direpair ulang. Ya dipasang seperti ini. Ini mesti bermasalah. Apinya nyalanya tidak bagus, motornya juga getarannya hebat, suaranya jaminan kasar. Soalnya biasanya glok gitu, seperti itu. Oh, di sini jadi agak panas, kita pindah biasa. Namanya kerja di teras ya seperti ini. Keras menggunakan skema. Kita pindah dulu. Yes. Oke, kita pindah di sini ya. Ini ada mereknya. Kelihatan enggak? Ada tulisannya SEMA CB230. Saya dekatkan. Keras menggunakan SEMA.
Laker keras juga oblak. Nih, tak liatin. Nah, ini lakernya ya Mas, bukan rumahnya. Nih. Pokoknya lakernya ini kalau pengen bagus ya diganti. Kalau analisa keras mah dibahas di video yang lain. Mumpung ada keras Yema. Noken pakai noken custom. Saya menggunakan custom Mas. Kayaknya bagus atau tidak kalau dilihat dari analisa motor ini tenaganya bawah tok. Motor putaran atas menengah kosong, tidak ada tenaga ini. Klep menggunakan tes ZE, ini banyak part imitasi yang nempel. Bis klep sama klep belum dicek. Blok silinder menggunakan Shema nih 250. Start rantai kampret model racing. Nah, sekarang yang akan dibahas adalah jalur oil cooler. Ya, oke, itu tadi adalah apa? Itu tadi adalah kondisi bagian tengah, itu meliputi transmisi, kruk as. Terus bagian atas silinder kop sama piston ya kondisinya seperti itu. Terus kita cek bagian kanan yaitu meliputi kopling. Rumah kopling udah pernah diganti dengan merek TND. Ini mereknya dihilangin. Nih mereknya mau di tuner-tuner tapi masih kelihatan. Terus ininya di lubang-lubang. Nggak tahu tujuannya apa. Mungkin maksudnya biar oli bisa masuk, tapi kalau menurutku malah membuat oli cepat hilang karena di lubang. Ada beda mekanik, beda pendapat. Kalasinya itu kenapa tertutup tidak lubang seperti itu. Karena kalau di lubang efisien pasti sudah dibuatkan sama pabriknya. Terus ini rumah kopling, rumah kampas bagus, kita cek sama-sama. Bagus, tidak kemakan. Plat kopling pakai imitasi, pemasangan kebalik. Oh, yang ini bener, satu kebalik. Ini juga kebalik. Ini bener doh. Ini masangnya gimana tuh kok dibolak-balik seperti ini? Ya aku udah siap, kondisi masih lumayan untuk rumah kopling, tapi plat koplingnya enggak tahu masanya dibolak-balik kenapa. Bengkel yang dulunya. Bar kopling pakai Tiger. Sudah oke, sekarang kita bahas oil cooler ya. Karena semenjak pasang oil cooler motor banyak masalah. Oke, kita analisa.
Oke, ini saya bongkar pompanya. Ini itu, ini ya, motor sehabis kena bubut atau habis dilas atau dibubutin, kalau bisa tuh dicuci bersih. Di sini banyak sekali kotoran. Kelihatan enggak teman-teman? Saya langsung aja dekatkan kamera, tidak usah pakai tripod. Tuh banyak kotoran. Kotoran ini menyumbat jalur, jadinya motormu tidak bisa awet. Ini yang pertama. Dari pembuatan ini juga bisa terjadi sering bocor. Karena ini fungsi saya atau waktu ngasah pahatnya ini tidak rata. Ini masih kelihatan. Kalau seperti ini harus menggunakan seal o-ring yang ada karetnya, jangan yang pakai tembaga. Tuh di dalam juga banyak kotoran. Kelihatan enggak? Itu adalah kotoran bekas pembubutan atau pembuatan oil cooler yang tidak dicuci. Saya kasih ambilkan ambil ya, pakai obeng. Banyak gram. Duh, sayang HP-nya jelek, jadi tidak bisa kelihatan dalemannya. Pokoknya ini oil cooler kurang bersih. Sekarang kita cek jalurnya. Jalurnya dari sini sampai sini itu tembus apa enggak. Harusnya kalau pembuatan oil cooler tidak boleh tembus. Ini yang harus dicek. Terus sama ini. Kita kasih packing. Saya kasih packing baru. Jalur yang masuk ke krup as atau melumasi bagian piston itu kurang besar. Ini kecil. Jadi sehingga tekanan banyak yang menuju ke atas atau ke transmisi, yang turun ke bawahnya kurang besar sedikit. Paling enggak ini harus dikerok minimal separuh, biar antara oli pergi ke atas sama ke bawah itu imbang. Ya oke, jalur oli aman. Pengelasan bagus, ini sudah saya cek. Jadi video kan masih ya karena batu saya lobet. Jadi langsung saja. Intinya saya mengecek itu aman dari oli, dari jalur oli in menuju ke out itu tidak langsung tembus, masih aman. Cuman masalah kurang teliti aja, kurang finishing aja. Ini menggunakan las babet biasa. Katanya baru pasang oil cooler tapi beratnya ulir udah agak kemakan. Maklum, namanya aja las babet biasa. Mungkin kalau pakai elastik itu agak mahal untuk biayanya. Tapi tidak masalah, intinya sama saja. Hanya masalah keawetan dread saja, kekuatan aja. Kalau masalah oil seperti itu ya. Intinya motor ini itu kurang finishingnya aja. Finishingnya aja kurang oke. Itu kalau masalah keawetan ya, finishingnya kurang oke. Banyak baut-baut yang dol, banyak baut-baut imitasi yang terpasang. Spare part imitasi juga banyak yang terpasang. Dengan spek sekian, kalau bisa menggunakan spare part yang bagus, jangan kasih yang banyak imitasi. Karena spek motor sudah di up ya, udah dinaikkan. Oke, sekiranya video ini bisa dilihat dari Mas Johan. Seperti inilah kondisi dalaman mesinnya. Bagi teman-teman yang melihat video ini, kalau bisa dalam membuat
sebuah mesin, usahakan itu kebersihan nomor satu. Yang kedua, pikirkan selalu part yang dipasang untuk masalah keawetan. Kalau masalah tenaga itu bukan ada di situ. Masalah tenaga adalah penataan perhitungan yang matang. Tapi kalau masalah kebersihan itu tidak perlu hitung-hitungan. Bersihkan sebersih bagus, sebisa mungkin, sebersih mungkin. Kalau masalah keawetan, usahakan spare part yang bagus, namanya motor di up. Kalau bisa spare partnya juga yang bagus. Jangan pakai yang terlalu ini, harga murah banget. Nanti kalau dipasang tidak kuat, nyalahin mekaniknya, nyalahin bengkelnya. Kalau kepengen motor bagus ya usahakan perawatan juga bagus. Intinya seperti itu. Jangan dikit-dikit aduh trouble. Trouble kalau seperti ini itu masalah. Kalau dalam kondisi ini hanyalah masalah finishing saja. Kalau spare part lainnya aman kok. Piston aja aman. Piston masih bawaan Shema nih, masih bagus. Tidak terjadi baret. Lain-lainnya aman. Kalau masalah penataan transmisi itu hanyalah mekaniknya. Kalau rumah sepi jadi longgar itu masalah bautnya kurang bagus, akhirnya bisa kendur sendiri. Kualitas bautnya jangan pakai yang material bangunan. Intinya seperti itu. Video saya akhiri, saya undur diri sejenak. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Salam otomotif, salam tembak dalam.